Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian umum di Masjid Uthman bin Affan radhiyallahu anhu di Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Apa tema kita malam hari ini? Apa? Ukhuwah, pondasinya dan bangunannya. Apa judulnya? Ukhuwah, pondasinya dan bangunannya. Apa yang terjadi ketika ada sebuah bangunan didirikan tanpa pondasi? Bangunan itu akan rapuh dan mudah untuk ambruk. Bangunan tersebut akan rapuh dan mudah ambruk. Apa jadinya kalau ada pondasi dibikin tidak ada bangunan di atasnya? Apa jadinya? Sia-sia? Masa sia-sia? Ada pondasi lumayan kan, bisa sekian tahun ke depan bangun di atasnya. Ada pondasi tapi nggak dibangun di atasnya bangunan, tidak bisa ditempati, tidak bisa untuk bernaung, apalagi nginep di situ, karena tidak bisa melindungi kita dari panas dan hujan. Jadi kalau ukhuwah itu diumpamakan seperti sebuah bangunan, maka ukhuwah yang sempurna adalah ukhuwah yang ada apanya? Pondasinya, dan ada bangunan yang berdiri di atasnya. Rapuhnya ukhuwah di antara sesama muslim, salah satu sebabnya adalah karena ukhuwah tersebut tidak dibangun di atas pondasi, atau ada pondasinya tapi pondasi tersebut tidak kuat, alias ala kadarnya. Apakah sekedar punya pondasi ukhuwah saja cukup? Jawabannya enggak cukup.
Karena setelah kita bikin pondasi, supaya pondasi itu maksimal, maka membutuhkan adanya bangunan di atasnya. Mulai dari tiang-tiangnya, terus apanya lagi? Ada temboknya, ada atapnya, bahkan sampai perlu ada jendelanya, ada pintunya. Baru itu menjadi bangunan yang indah dan kuat. Maka ketika ada ukhuwah yang renggang di antara kaum muslimin, kalau enggak karena pondasinya yang kuat atau kurang kuat, bisa jadi karena bangunan di atasnya enggak lengkap. Walaupun sudah ada atapnya, walaupun sudah ada dindingnya, tapi kalau enggak ada jendelanya bagaimana? Pengap. Pernah ketemu sama sesama mukmin rasanya pengap. Ya. Karena kurang apa tadi? Jendela. Atau kurang ventilasi. Lah terus pondasinya ukhuwah itu apa? Dan bangunannya ukhuwah itu apa? Kita mulai dari pondasinya ukhuwah terlebih dahulu. Untuk memahami pondasinya ukhuwah, mari kita lihat contoh yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, menggambarkan tentang ukhuwah yang terbangun tanpa pondasi yang kuat. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr. Ayat 14. Ayat pinten? 14. Surat Al-Hasyr ayat 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu kalau berperang dengan kalian kaum muslimin, mereka akan berperang bersama-sama kalau mereka berada di dalam sebuah benteng yang kokoh atau dari balik tembok. Ini menunjukkan kepengecutan, dan itu sampai sekarang kelihatan. Jadi Allah Azza wa Jalla sedang membicarakan orang Yahudi saat itu dan sampai sekarang. Beraninya dibalik Iron Dome. Nah, itu benteng modern. Benteng modern. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ba'suhum bainahum syadid. Permusuhan di antara mereka itu sangat keras. Di antara siapa? Di antara sesama Yahudi. Jangan dipikir mereka itu akur-akur saja, enggak. Di antara mereka terjadi permusuhan yang sangat keras. Kemudian apa kata Allah? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira mereka bersatu padu, padahal hati mereka berpecah belah. Ini adalah contoh ukhuwah yang tidak ada apanya? Pondasi. Berarti pondasi ukhuwah tempatnya di mana? Hah? Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Pondasi ukhuwah itu tempatnya di hati. Apa kemiripan antara pondasi dengan isi hati? Apa kemiripannya?
Persamaannya apa? Pondasi sama isi hati. Apa persamaannya? Hah? Sama-sama apa? Sama-sama? Nggak kelihatan. Bagus. Pondasi nggak kelihatan, isi hati juga nggak kelihatan. Penting apa enggak? Penting atau tidak? Sangat penting. Walaupun nggak kelihatan. Pondasinya Masjid Utsman mana? Nggak kelihatan. Penting nggak? Penting bang. Maka ukhuwah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kelihatan. Ukhuwah yang lebih penting dari sesuatu yang kelihatan adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Apa itu? Isi hati kita. Hati kita supaya ukhuwah di antara sesama kita kuat. Apa yang harus kita isi di dalam hati kita? Yang harus kita isi di dalam hati kita adalah keikhlasan dan kasih sayang. Apa? Keikhlasan dan kasih sayang. Berarti pondasinya ukhuwah apa? 1, keikhlasan. 2, kasih sayang. Apa pondasi ukhuwah? 1, keikhlasan. 2, kasih sayang. Kita mulai dari pondasi yang pertama, yaitu keikhlasan. Kenapa keikhlasan adalah pondasi ukhuwah? Karena ukhuwah Islamiyah adalah ibadah. Dan setiap ibadah supaya diterima oleh Allah harus ikhlas. Siapa yang bisa ngulangi? Kenapa pondasi ukhuwah adalah keikhlasan? Angkat tangan. Ya, silakan. Masya Allah, betul sekali. Barakallahu fi. Karena apa tadi? Ukhuwah Islamiyah adalah ibadah. Dan ibadah tidak mungkin diterima oleh Allah kalau tidak dibangun di atas keikhlasan. Seandainya kita membangun ukhuwah sesama kita di atas niat yang ikhlas, maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ukhuwah yang terbangun akan menjadi sebuah ukhuwah yang kokoh dan kuat. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seseorang yang mengunjungi saudaranya sesama muslim di beda kampung. Kira-kira ya Kang Kedung Wuluh mengendi? Mengerti? Babakan. Nek ora babakan ya Sokawera. Nek ora Sokawera ya Karangpule. Jadi ada seseorang mengunjungi saudaranya sesama muslim di lain apa? Di lain kampung. Apa yang dilakukan oleh Allah saat itu? Allah mengutus seorang malaikat di perjalanan orang itu sampai di kampung temannya. Begitu malaikat itu ketemu sama orang tersebut, katakanlah si A. Siapa? Si A. Begitu malaikat ketemu sama si A, malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Kamu mau kemana? Tanya siapa? Malaikat kepada si A. Maka si A mengatakan, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya pengen mengunjungi saudaraku di kampung ini.
Katakanlah saudaranya namanya si B. Saya ke kampung ini datang untuk mengunjungi saudaraku si B. Maka malaikat itu bertanya, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah kamu mengunjungi si B ini karena ada sebuah kepentingan duniawi? Apa kepentingan duniawi? Apa? Nyili duit. Apa maning? Naki utang. Apa maning? Apa? Dagang. Nawari apa? Barang. Ya. Ngelamar. Ngelamar apa? Ngelamar pekerjaan. Ya semuanya urusan dunia lah. Kamu datang ke tempatnya si B, apakah karena ada sebuah kepentingan duniawi? Qala la. Apa jawabannya? La, tidak. Saya datang bukan karena kepentingan duniawi. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Saya datang ke kampung ini, ke rumahnya si B, semata-mata karena aku cinta dia, ikhlas karena Allah. Jadi dia datang, niatnya apa? Ikhlas. Maka apa jawaban malaikat tersebut? Fa inni Rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ketahuilah, aku adalah utusan Allah yang dikirim untuk memberitahukan kepadamu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintaimu lantaran engkau mencintai saudaramu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Pernah enggak jenengan mengunjungi saudara jenengan sesama muslim murni karena lillahi ta'ala? Pernah? Enggak karena kepentingan apa-apa? Pernah? Jangan sepi. Apalagi mikir. Pernah atau tidak? Enggak ada niat mau ngundang dia, enggak ada niat untuk ngutang, enggak ada niat mau nagih utang, enggak ada niat duniawi, murni karena lillahi ta'ala. Ziyaratun fillah, berkunjung semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau itu pernah kita lakukan, maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita karena kita mencintai saudara kita lillahi ta'ala. Maka pondasi yang pertama dalam ukhuwah adalah keikhlasan. Yang kedua, apa tadi? Kasih sayang. Kenapa kasih sayang menjadi pondasinya ukhuwah? Karena ukhuwah itu membutuhkan pengorbanan. Dan tidak mungkin kita mau berkorban buat saudara kita kalau tidak karena dorongan kasih sayang. Siapa yang bisa ngulangi? Saya bisa ngulangi. Kenapa pondasi ukhuwah salah satunya adalah kasih sayang? Ngacung? Ya, terus? Bagus. Siapa yang bisa ngulangi? Dapat separuh. Ya, separuhnya siapa? Saya ulangi ya.
Karena ukhuwah membutuhkan pengorbanan. Dan kita tidak akan berkorban untuk orang lain kalau kita tidak menyayangi orang itu. Siapa yang ulangi? Ping loro mas ora bisa loh. Nah, siapa? Ya. Bukan keikhlasan, kita lagi ngomongin kasih sayang. Ah, siapa yang bisa ngulangi? Ah, ya, enggak apa-apa, laki. Bagus. Karena ukhuwah itu membutuhkan pengorbanan. Dan biasanya kita itu tidak akan berkorban untuk orang lain kalau kita nggak sayang sama dia. Seorang ibu mau berkorban untuk anaknya. Kenapa? Karena sayang. Seorang anak mau nggak berkorban untuk orang tuanya? Kenapa? Karena sayang. Seorang suami mau nggak berkorban untuk istrinya? Mau, karena sayang. Ukhuwah itu membutuhkan pengorbanan. Dan kita tidak akan tergerak untuk berkorban buat saudara kita kalau kita nggak sayang sama dia. Kalau kita nggak sayang sama seseorang, bukan kita berkorban buat dia, malah mungkin kita mengorbankan dia. Jadi bukan apa? Berkorban, tapi malah mengorbankan orang lain. Emang apa Ustadz pengorbanan buat orang yang kita sayangi? Ukhuwah itu membutuhkan pengorbanan. Ya tadi contohnya si A berkunjung kepada rumahnya si B. Butuh pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu, tenaga, biaya. Pamaning? Hah? Kue tok? Perasaan. Perasaan apa sih? Ya sobat tahu sampai di sana ternyata orangnya ndak ada. Mungkin ndak? Mungkin. Sampai di sana ternyata orangnya ndak ada. Itu kan berarti kan ada pengorbanan perasaan. Ada semacam terselip kekecewaan. Ketika kita berukhuwah dengan orang lain, akan banyak hal-hal yang mesti kita korbankan. Ada orang sakit, kita kunjungi, kita berkorban enggak? Berkorban. Minimal berkorban waktu. Syukur-syukur berkorban duit. Ya. Gawa mentahane bae. Warang burung yang gawa buah paling sing mangan sing waras, sing nunggu. Mendingan apa? Bawa mentahan aja duit, karena dia butuh duit. Buat apa? Buat biaya pengobatan, itu yang dibutuhkan. Dia nggak butuh apa? Makanan, ya. Dia nggak butuh roti, wah roti numpuk. Yang dia butuhkan adalah uang. Kita harus berkorban untuk saudara kita demi ukhuwah kita. Ya. Jadi apa pondasinya? 1 keikhlasan, 2 kasih sayang. Makanya Allah Azza wa Jalla menyampaikan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nur. Orang-orang yang saling menyayangi karena aku, karena sinten? Karena Allah, maka manusia-manusia tersebut
akan mendapatkan mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di hari kiamat. Mimbar itu tinggi apa rendah? Tinggi. Berarti mereka manusia-manusia yang saling menyayangi karena Allah. Di hari kiamat nanti akan diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbarnya saja sudah tinggi, apalagi ditambahi dengan cahaya. Mencorong berarti. Kelihatan oleh semua orang. Saking istimewanya kedudukan ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Saking istimewanya kedudukan orang-orang itu sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid, para nabi dan orang-orang yang mati syahid merasa terkagum-kagum dengan mereka. Bayangkan, para nabi berarti siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Nuh. Bayangkan para nabi, merasa kagum dengan kedudukan yang dimiliki oleh orang-orang tadi. Maka mencintai saudara kita adalah sebuah bagian dari ibadah yang diperintahkan di dalam agama kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu buat diri kalian sendiri. Sudah kita praktekkan atau belum? Sudah atau belum? Yang sepi. Sudah atau belum? Sudah kayak gini aja lah. Jenengan keluar dari masjid, lihat orang lain sesama jamaah sholat, tingak-tinguk, tengak-tengok, bingung jalan ke sana, jalan kemari. Kenapa gue? Kenapa? Sandalnya hilang. Sandalnya hilang. Apa yang jenengan lakukan? Nanya. Loh, sandalnya hilang. Iya ki sandalnya hilang. Oh. Cukup sampai di situ? Hah? Enggak. Apa kelanjutannya? Tadi naruhnya di mana? Oh ya. Tadi naruhnya di mana? Oh di sana. Coba dicari lagi. Enggak ada. Dah selesai? Terus apa yang dilakukan? Si jedang ya ora bisa. Si jedang apa? Kalau posisi jenengan yang sedang kehilangan itu, apa yang jenengan inginkan? Dibantu, betul. Apakah kita sudah lakukan itu kepada orang lain atau belum? Belum. Bagaimana kita membantu dia? Kita nganggo sandalku baik? Pernah? Belum. Mau sandalku lu larang. Oke, kalau jenengan yang kehilangan sandal, orang lain memberi jenengan sandal yang lebih bagus, seneng? Ya begitulah percintaan kepada saudara kita. Kalau kita senang diperlakukan seperti itu, maka hendaklah kita memperlakukan orang lain seperti itu. Selama ini kita itu lebih senang diberi daripada memberi. Masya Allah, nek oleh kiriman beras senengnya pol tapi ratau ngirimi beras. Itulah karakter kebanyakan dari kita. Nabi SAW sampai mengatakan la yu'min, enggak dianggap beriman. Orang yang belum mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dah ya.
Berarti apa pondasi ukhuwah? Keikhlasan sama kasih sayang. Selanjutnya, apa bangunannya? Apa bangunannya? Sebelum kita jelaskan apa bangunannya, ciri khas bangunan itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ciri khas pondasi tidak kelihatan. Kalau tadi kita bicara keikhlasan, itu enggak kelihatan. Tempatnya di hati. Bicara kasih sayang, enggak kelihatan karena tempatnya di hati. Maka sesuatu yang enggak terlihat tersebut supaya lebih sempurna, perlu ada hal-hal yang kita lakukan yang kelihatan supaya saudara kita memahami bahwa kita menyayangi dia. Apa bangunan yang kelihatan itu? Bangunan yang kelihatan itu adalah hak sesama muslim yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan, nanti kita akan bacakan hadisnya, hadis riwayat Muslim. Hak-hak tersebut adalah sesuatu yang terlihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bukan sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak kelihatan oleh mata. Makanya saya umpamakan dengan bangunan. Kalau tadi apa? Pondasi, nggak kelihatan. Kalau ini bangunan, ukhuwah akan sempurna kalau pondasinya kuat, bangunannya juga indah. Apa bangunan ukhuwah tersebut? Hak-hak sesama muslim yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bangunan ukhuwah? Hak-hak sesama muslim yang sudah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya 6 hak, dan 6 itu bukan pembatasan. 6 itu cuma sampel. Apa sampel? Contoh. Selain 6 hak ini masih ada ya hak yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9. Jadi 6 ini cuma contoh saja. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang familiar di telinga kita? Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim itu antara lain ada 6. Apa yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Apa yang pertama? Mengucapkan salam saat bertemu. Kelihatan dan kedengaran atau tidak? Kedengaran, kelihatan. Assalamualaikum. Mulutnya bergerak, kelihatan, ada suaranya, kedengaran. Itu bukan sesuatu yang ada dalam hati, bangunan kelihatan. Dah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Memenuhi undangan. Kelihatan? Kelihatan. Orang katon si kepriwe? Jin apa? Mungkin kita diundang datang kan kelihatan. Ya. Berapa ini? 2. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Memberi nasihat. Apa? Memberi nasihat. Kedengaran? Kedengaran. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Mendoakan saat bersin. Napa? Mendoakan saat dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Sudah berapa ini? 4. 5. Wa idza marida fa'udhu. Membesuk
ketika sakit. Apa yang kelima? Membesuk ketika sakit. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, mengantarkan jenazahnya saat meninggal dunia alias takziyah. Silahkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Contohnya ada berapa? 6. Apa yang pertama tadi? Mengucapkan salam ketika bertemu. Kebiasaan yang mulai luntur di antara kita. Bahkan kadang-kadang dengan yang kita kenal pun kita nggak salam, apalagi sama yang tidak kenal. Padahal ketika ini kita terapkan, maka akan muncul kasih sayang, dan seandainya kita saling menyayangi, maka kita akan beriman, dan kalau kita beriman, maka kita akan masuk surga. Diawali masuk surga dengan mengucapkan apa? Salam. Maka kita biasakan. Apalagi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa? Keluarga. Jenengan kalau pulang ke rumah ketemu istri, salam enggak? Salam. Masuk rumah. Oke, masuk rumah ya, alhamdulillah. Jenengan jemput istri. Biasanya jemput istri karena apa? Istri taklim. Istri apa? Taklim. Mas nanti dijemput ya? Ya insya Allah. Jangan sudah nunggu di depan masjid, istri keluar. Salam enggak? Jangan guyu. Salam kayak karo sapa. Subhanallah. Ya karo bojone ora salam sih kepriwe. Sama istrinya, sama orang lain salam, sama istrinya enggak? Salam. Aneh, ya aneh karena enggak dibiasakan. Jemput anak pulang sekolah, ketemu anak salam enggak? Hah? Makanya dibiasakan. Salam itu kan doa. Kita mau mendoakan orang lain, tapi enggak mau mendoakan istri dan anak sendiri, itu kan keterlaluan, kebangetan. Sapa? Ya nyong karo jenengan pada wong liya didongakaken, bojone dhewek ora didongakaken sing kepriwe. Yang pertama salam. Apa yang kedua? Memenuhi undangan. Memenuhi undangan itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Yang wajib itu adalah undangan pernikahan. Wajib didatangi selama kita mampu untuk datang dan tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk datang. Mampu berarti waktu kita ada, fisik kita sehat, duitnya ada. Duit untuk apa? Ngamplop. Duit untuk datang dan duit untuk ngamplop. Tapi yang wajib itu memenuhi undangannya atau ngamplop ini? Memenuhi undangannya, itu yang wajib. Berarti ora perlu ngamplopi? Ya perlu, semampunya. Mampu dan tidak ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Kalau di situ ada maksiat. Dan itu dilakukan secara terang-terangan dan kita nggak bisa mengingkari maksiat itu. Contoh, wah begitu datang kok anak sing lagi joget, ya. Orjen tunggal, terus pakaiannya kayak gitu, ya. Jenengan kalau nggak bisa mengingkari, maka nggak usah datang. Saya pernah diundang kayak gitu, pernikahan gitu kan.
Bismillah sudah datang. Begitu parkir mobil dari loh, jeneng Rasida, pulang lagi saya. Dah, ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, menasehati. Apalagi kalau dia sampai minta. Karena redaksinya adalah wa idzastansahaka fansahhu. Kalau dia minta dinasihati, maka berikan nasihat. Kalau sampai dia minta nasihat, maka kita kasih nasihat. Dan orang yang dimintai nasihat, maka dia harus memberikan nasihat dengan amanah. Betul-betul tulus memberikan nasihat. Tulus, lawannya tulus apa? Bulus. Apa? Bulus. Apa bahasanya sekarang? Apa? Modus. Ya, modus. Temen jenengan sama-sama masih muda, ya, sama-sama belum nikah. Sama-sama belum nikah. Datang kepada jenengan. Saya ditawari apa? Tawari akhwat. Sama bapaknya nawari saya. Mau nggak nikah sama anak saya? Siapa sih? Si Fulana. Wah, nyolaki ngincer kok malah ke. Ya, di dalam hati tapi ya. Jenengan dimintai nasihat. Bagaimana menurut kamu akhwat tersebut? Jenengan tahu akhwatnya baik, solehah. Tapi berhubung jenengan juga ngincer, kemudian jenengan kasih, oh aja, kayaknya orang bener lah khawatir lah. Ya biasa mangkat ngaji tapi jerene biasanya ngantuk. Dolanan HP banyak lagi apa? Pengajian. Padahal apa yang jenengan sampaikan enggak sesuai dengan fakta. Tidak faktual. Berarti jenengan belum menasihati dengan benar. Ya tapi kan saya juga pengen, kalau memang itu jodoh jenengan, ya akan jenengan dapatkan tanpa harus berbohong dan modus tadi. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Ya bilang aja, setahu saya akhwatnya baik, solehah. Ya. Bilang aja. Kalau memang itu jodoh temannya, ya teman jenengan, ya akan jadi jodoh dia. Kalau memang tidak, ya akan diberikan sama Allah siapa yang ditentukan di dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa ini? 3. Yang keempat? Nah, mendoakan saat dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Ini bagian dari ukhuwah. Ada orang bersin, kemudian kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mendoakan dia bagaimana? Yarhamukallah. Ini juga mulai luntur, termasuk di dalam rumah kita. Termasuk di dalam rumah kita. Istri kita bersin, kita ingatkan sudah mengucapkan alhamdulillah atau belum. Kalau sudah, kita ucapkan apa? Yarhamukillah. Terus membesuk ketika sakit. Ya, kita dengar saudara kita sakit, kita berusaha untuk besuk dia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau memang kita mampu untuk memberikan sesuatu, maka kita berikan sesuatu yang bisa meringankan penderitaannya. Dan gak usah lama-lama. Biasanya orang sakit itu kalau dibesuk, kalau terlalu lama dia akan terganggu, tidak merasa nyaman. Jadi kita harus paham, datang, mendoakan, menghibur, sudah cukup, kita pulang. Kasihkan apa yang bisa kita berikan kepada dia. Kecuali kalau memang dia pengen kita berlama-lama. Kalau dia sudah mulai dehem-dehem, kue tandanya apa? Cepat balik. Masa orang paham?
Ya tidak mungkin orang sakit dan orang bali-bali gitu. Kitanya yang harus peka. Napa? Peka. Ya. Yang terakhir takziah. Ya, kalau ada orang meninggal saudara kita, maka kita bertakziah, syukur-syukur bisa mengantar jenazahnya ke kuburan. Jadi inilah pondasi dan bangunannya ukhuwah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan keseharian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.